Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para asatidz yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para tatuha, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung keistiqomahan pelajaran kita, fa insyaallah sampai halaman 330 daripada kitab yang saya pegang. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Adama alaihi salam atal baita alfaati atiyatin minal hindi ala rijlaihi lam yarkab qattu fihinna wa ma min nabiyyin illa hajja hatta hudun wa salihun. Artinya sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam datang 1000 kali dari Hindi atau India ke Baitullah, ya, maksudnya melaksanakan ibadah haji dengan hanya berjalan kaki tanpa pernah berkendaraan sama sekali. Di dalam bepergian beliau itu, dan semua nabi-nabi pasti melaksanakan ibadah haji, bahkan Nabi Hud dan Nabi Shalih sekalipun. Jadi kalau keterangan di sini datuk kita Nabi Adam itu kayaknya domisilinya itu di India, ya. Dan beliau di sini disebut melakukan perjalanan ke Baitullah itu sampai 1000 kali. Alfaatiyatin, berarti umur beliau ini lebih daripada 1000 tahun. Ya wajar-wajar saja. Orang-orang dahulu kan memang umurnya panjang-panjang sampai ribuan tahun. Dan itu dilakukan beliau perjalanan itu maksudnya dengan berjalan kaki. Ya. Jadi semua para nabi-nabi itu juga melakukan ritual ibadah haji. Cuman apakah istilahnya sama syariatnya itu ibadah hajinya sebagaimana yang di zaman kita sekarang umat Rasulullah itu wallahu alam. Ya, yang jelas dia mengunjungi Baitullah. Nah, kemudian sebuah kisah dikisahkan juga oleh Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu anhu, ada sejumlah orang yang berkunjung kepada Sa'dun Al-Khawlani, Imam Sa'dun Al-Khawlani di kota ini wallahu alam bacanya ya. Kalau sebatas yang saya tangkap kayaknya namanya tuh Munsatir. Wallahu alam itu benar apa tidak saya bacanya itu. Lagian di sini tidak disebutkan berada di wilayah mana kota ini, ya. Lalu mereka memberitahukan kepadanya bahwa kafilah ke Makkah, ke tanah Makkah telah membunuh seorang laki-laki. Nah, jadi mungkin ada kafilah yang membunuh seorang laki-laki. Nah, kemudian mereka membakarnya. Ini mungkin kayaknya ini kafilah yang tidak bagus gitu. Jadi membakar jenazah yang dibunuhnya itu, mayat yang dibunuh dengan api semalam suntuk. Nah, tetapi tidak berubah sama sekali. Artinya dibakar itu kan mestinya hangit, ya, hangus. Nah, ternyata tidak ada berubah sama sekali mayat tadi itu. Tubuhnya tetap putih. Lalu
Imam Sa'dun berkata mungkin ia telah melakukan ibadah haji 3 kali. Para hadirin bertanya, bagaimana bisa begitu? Ya, ia menjawab, Imam Sa'dun, dikhabarkan bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji 1 kali itu berarti melaksanakan fardu. Orang yang melaksanakan ibadah haji 2 kali itu berarti ia memberikan pinjaman kepada Tuhannya. Jadi kayak memberikan hutang kepada Allah Ta'ala, memberikan pinjaman. Dan orang yang melaksanakan ibadah haji 3 kali, niscaya Allah akan mengharamkan api membakar rambut dan tubuhnya. Nah ini, jadi ada satu keterangan ya, bahwa orang yang berangkat haji 3 kali secara normal itu diberikan Allah kebebasan daripada api neraka. Ya, bukan hanya api neraka, termasuk api dunia kayak ini gambarannya ada di sini. Karena di sini disebutkan tadi laki-laki yang dibunuh itu kok dibakar tuh tidak ada apa-apa gitu, nah maksudnya. Ya, tidak apa-apa, sama apa utuh lah, tetap utuh. Nah makanya kata Imam Sa'dun tadi, kali-kali dia itu berangkat haji seumur hidupnya sudah 3 kali. Nah jadi mendapat semacam keistimewaan tubuhnya tidak terbakar ketika disurung api. Nah di sini ceritanya seperti itu. Kalau kita muqabalahkan atau dibandingkan dengan keterangan yang terdapat di dalam kitab Al-Wasaya karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid, itu memang saya pernah mendapatkan cerita yang seperti ini. Jadi waktu itu saya lupa itu wasiat beliau yang keberapa begitu. Jadi memang di situ disebutkan kelebihan orang yang berangkat haji 3 kali ini dibebaskan oleh Allah Ta'ala daripada api neraka. Dan diselingilah penjelasan itu dengan cerita yang mirip seperti ini. Asalkan tadi bagus hajinya, betul-betul mabrur, nah insya Allah dia dapat keistimewaan, yaitu terbebas daripada api neraka, bahkan api dunia. Kemudian sebuah kisah lagi dikisahkan juga dari Imam Muhammad bin Al-Munkadir radhiyallahu anhu, bahwa ia telah melaksanakan ibadah haji sebanyak 33 kali. Nah, Imam Muhammad bin Al-Munkadir itu 33 kali haji. Kalau baharit ya wajar saja, baharit itu kan tidak ada batas kayak macam kita sekarang, sekali setor. Kalau yang reguler ya, nah itu mau 30 tahunan sekarang baru bisa berangkat. Andaikan bisa cepat pun haji plus, ya setahu saya tidak bisa juga sih tiap tahun. Mungkin ada jaraknya begitu. Sekarang haji plusnya antara 250 ke 300 juta. Nanti mantapnya kalau berduit nian gitu istilahnya mau berangkat ya, tapi tidak mustahil bagi orang-orang yang memang diberikan Allah kelebihan harta. Ya, dipersilahkan. Kalau kita yang normal ini ya sekali daftar 30 tahunan sekarang. Andaikan kita sudah berangkat haji tahun ini, tahun depan kita tidak boleh daftar. Setahu saya bolehnya 10 tahun kemudian baru kita daftar lagi. Ya. Nah, ini ceritanya apa? Zaman bahari, bebas zaman bahari itu tiap tahun. Nah, pada kali yang terakhir ia berhaji, yang ke-33 tuh, maka ketika sedang berwukuf di Arafah, ia berdoa. Nah, Imam Muhammad Al-Munkadir ini berdoa. Apa kata beliau? Ya Allah, aku berwukuf di tempatku ini sebanyak 33 kali. 1 wukuf untuk kewajibanku, yang kedua untuk ayahku, sedangkan yang ketiga untuk ibuku. Nah, haji-haji beliau itu dihadiahkan beliau. Berarti ada 3 kali yang beliau pakai untuk diri sendiri 1, 2 abah, ketiga mama. Nah, aku bersaksi kepada engkau ya Allah bahwa aku akan menghadiahkan 30 haji lainnya, sisa tadi, untuk orang-orang yang berwukuf di tempatku ini tetapi yang hajinya tidak diterima. Jadi beliau tuh dengan kebaikan hatinya berkenan
menghadiahkan pahala haji beliau bagi orang yang hajinya tidak diterima. Maka manakala ia meninggalkan Muzdalifah, tiba-tiba dalam tidurnya ia dipanggil, "Wahai Ibnul Munkadir, apakah engkau hendak menunjukkan sikap kemurahan engkau di hadapan Sang Pencipta Pemurah? Apakah engkau hendak menunjukkan sikap kedermawanan engkau terhadap Sang Maha Pencipta kedermawanan?" Allah Ta'ala berfirman, "Wa izzati wa jalali laqad ghafartu liman waqafa bi Arafata qabla an akhluqa Arafata bi alfai amin." Artinya, demi kemuliaan dan keagunganku, sungguh aku telah menetapkan keampunan kepada semua orang yang berwukuf di Arafah sejak 2000 tahun sebelum aku menciptakan Arafah. Nah, jadi artinya ini wallahu alam ya, kesimpulan akhirnya napi selain kesimpulan tepatnya, cuman seakan-akan Allah menegur ya, kepada Imam Muhammad Ibnul Munkadir bahwa ya beliau sih kayak-kayaknya itu tadi merasa apabila ada orang yang tidak diterima hajinya, maka haji aku yang 30 ini kuhadiahkan untuk dia. Nah, ternyata itu Allah beri peringatan. Tadi kan kalau di depan kita tangkap, apakah engkau ingin menunjukkan kedermawanan di hadapan Sang Maha Dermawan, kan begitu. Artinya Allah sebelum menciptakan Arafah itu yang memang bakal diberlakukan kewajiban syariat haji, salah satunya wukuf di padang Arafah itu rukunnya. Itu Allah memang sudah berkehendak bahwa Allah ingin mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang wukuf di situ. Yang penting tadi asal hajinya mabrur aja, ya. Jadi Allah sudah berkenan mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di padang Arafah. Jadi Allah tuh lebih dermawan lagi 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Arafah itu. Ya. Kemudian kita pengarang kitab melanjutkan dengan doa. Kita memohon kepada Allah Sang Maha Pemurah lagi Maha Dermawan, kiranya juga berkenan mengampuni dosa-dosa besar kita dan juga menerima taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Fasal tentang hukum-hukum berhaji. Rukun-rukun haji berihram dengan menyatakan niat. Di sini tak disebut 1, 2, 3 atau tidak. Rukunnya diantaranya berihram ya, dengan menyatakan niat, nawaitul hajja wa ahramtu bih. Aku berniat hendak melaksanakan ibadah haji dan aku pun berihram untuk itu. Wukuf di Arafah. Nah, selanjutnya rukun haji lah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian tawaf 7 putaran berlawanan dengan arah jarum jam ya. Artinya Ka'bah itu ada di sebelah kiri kita. Kemudian sa'i 7 putaran dimulai dari Bukit Sofa sampai ke Marwah dan kembali lagi ke Sofa. Selanjutnya mencukur beberapa helai rambut kepala, tahallul ya. Yang terpenting adalah wukuf. Jadi di antara semua rukun haji ini yang paling penting itu adalah wukuf. Sedangkan menurut sebagian ahli, maksudnya ulama, yang terpenting adalah tawafnya. Nah, menurut sebagian pendapat ulama yang paling penting di antara rukun itu adalah tawafnya. Tetapi wukuf bukanlah merupakan rukun dalam ibadah umrah. Jadi antara haji dan umrah ini memiliki kesamaan rukun kecuali dalam satu, yaitu wukuf di padang Arafah. Nah, yang ada wukuf itu hanya ibadah haji. Kalau ibadah umrah dia tidak ada wukuf di padang Arafah. Kalau yang lain-lain tawaf, sa'i segala macam tadi itu sama. Kewajiban-kewajiban haji.
Berihram dari miqat. Jadi berihram tadi apa? Niat memulai memasang niat untuk ibadah haji, itu ihram ya. Biasa dilengkapi dengan pakaian ihram. Dari miqat. Miqat itu boleh disebut tempatnya, berarti miqat makani namanya. Boleh disebut waktunya. Nah, memasang niatnya itu sambil pakai ihram tadi disebut miqat zamani. Bermalam sesaat di Muzdalifah, ini termasuk kewajiban haji lagi, yaitu sejak pertengahan terakhir malam hari raya kurban, pertengahan terakhir. Kemudian bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik, dan pada siang harinya melempar jumrah masing-masing 7 kali ya. 7 kali lemparan maksudnya. Melaksanakan tawaf wada. Nah, kemudian tawaf wada ini kan tawaf untuk meninggalkan kota Mekah ya. Bagi orang-orang yang bukan penduduk Mekah. Juga perempuan yang tidak sedang haid. Bagi yang meninggalkan salah satu dari itu semua, dari kewajiban haji tadi, maka ia wajib membayar fidyah atau denda, hukuman ya. Syarat-syarat tawaf. Ini saya mohon maaf ya, tidak bisa memberikan penjelasan lebih daripada apa yang ada di sini. Karena sebenarnya saya itu bukan berhak untuk menjelaskan ini. Cuman mengandalkan dari teori lah ya, karena saya belum pernah mempraktekkannya. Cuman kalau tidak dibaca, sementara pelajaran kita batasannya ini. Nah, jadi saya membacakan dalam rangka tabaruk aja, ngambil berkah penjelasan al-musannif, penyusun kitab. Kalau nanti Bapak dan Ibu ingin lebih jelas macam mana disesuaikan dengan teori dan prakteknya, maka silahkan ditanyakan kepada ustadz-ustadz kita atau kiai-kiai kita yang jelas sudah berpengalaman berbolak-balik melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Nanti tentu beliau secara spesifik akan bisa lebih lagi menggambarkan secara detail. Kenapa? Karena punya pengalaman. Karena kan dahulu dibanding sekarang tuh sudah terjadi ada semacam pergeseran, ada perbedaan, terutama dalam tempat, ya, suasana, itu pasti akan ada perbedaan. Nah, jadi kalau mau lebih detail, sekali lagi tanyakanlah kepada beliau-beliau yang lebih berpengalaman. Di Tungkal ini kan banyak guru-guru kita yang memang sudah terbiasa bolak-balik ke Mekah sana, baik itu ibadah haji maupun ibadah umroh ya. Nah, jadi saya hanya bacakan apa yang ada di sini, yaitulah yang saya baca. Syarat-syarat tawaf: suci dari hadas, menutup aurat, kemudian memulainya dari al-hajarul aswad, dari sisi hajarul aswad, dan menghadap ke arahnya dengan tubuhnya. Jadi menghadap ke arah hajarul aswad awalnya itu menggunakan tubuh kita. Kemudian menempatkan posisi letak Ka'bah di sebelah kirinya. Ya, mutarnya kalau ibarat Ka'bah di sini berarti mutar begini. Ya, sebagaimana kita lihat di TV itulah. Jadi bukan berlawanan dari orang-orang. Kalau melawan orang, melawan arus namanya kita. Kita mau gaya mutar kayak seperti putaran jarum jam, itu melawan arus jelas kita. Ya. Nah, cuman ada jamaah bercerita, jamaah saya yang tahun lalu berangkat haji, sebutannya cuman Ustadz kita enak nanti berombongan kata beliau. Ya. Kan satu orang bisa kadang-kadang tuh mengetuai 10 orang rombongan. Awalnya 10 lah bersama kita, tapi kalau sudah berputar hilangan semuanya tuh Ustaz itunya. Iya, betul aja. Pernah pengalaman kan? Belum. Wah. Jadi saya bilang kenapa macam itu? Wah, payah Ustaz katanya. Orang ribuan macam itu, macam mana kita nak ngontol 10 orang nih. Jadi yang ada tuh ya 10 asal berputar hilang, sih kok hilang. Kenapa? Dia terseret arus. Nah, jadi Ustaz katanya teorinya nanti kalau Ustaz berangkat, kalau Ustaz 2 laki bini, usahakan bini itu ada di depan. Jadi sambil kayak megang bahunya. Jadi seakan-akan kita tuh
nyetel bini kita gitu. Ibarat di sini ada orang apa ya geser ke sini, apa ya nih geser gitu aja katanya. Kalau di belakang sah hilang bini gitu. Tidak bisa juga terkontrol kalau nak misalnya mau pegang masih tidak bisa. Ujar kawan jamaah tuh begitu. Oh saya bilang, tapi ternyata itu waktu kami berpandir itu bercerita-cerita itu dengan beberapa orang jamaah yang memang sudah haji. Betul Ustaz katanya, betulnya katanya. Oh saya bilang gitu ya sadanya. Jadi, cuman nanti Ustaz ya itu biasa sudah janjian kapan-kapan sudah terpisah gitu, udah usah lagi diurus. Maksudnya nanti janjian aja ketemunya keluar di pintu mana gitu. Di situ kita berkumpul lagi. Kalau di situnya payahlah bilang. Jadi sebutannya kita 10 rombongan. Ini kisah haji ya, kalau umroh mungkin bisa lah. Kan tentu umroh itu biasa tidak sepadat haji. Kecuali yang padat itu di bulan Ramadan katanya. Itu mirip kayak macam mana suasana ibadah haji. Bagi orang yang berpengalaman. Ya. Nah, kalau ritual haji yang seluruh dunia ini berkumpul di satu titik tuh, wah, pokoknya hilang tuh lah. Jadi berpikir dewek-dewek lah lagi istilahnya tawafnya itu. Nah, kira-kira seperti itu ya, penjelasannya. Kemudian hal-hal yang membatalkan ihram yaitu jima atau bersetubuh. Nah, ihram kita tadi kan berniat melakukan ibadah haji. Kalau kita bersetubuh di Mekah itu bisa batal haji kita. Apa namanya tuh? Ihramnya itu batal. Kemudian berciuman di sini. Nah, tidak boleh juga. Berpelukan dengan terangsang tidak boleh juga. Istimna atau mengeluarkan mani dengan tangan atau lainnya tidak boleh juga. Melakukan akad nikah tidak boleh juga. Memakai minyak wangi tidak boleh juga ya. Meminyaki rambut tidak boleh juga. Memotong kuku atau mencabut rambut, memotong atau mencabut rambut tidak boleh juga. Ya kali-kali aja kan kadang kita punya kebiasaan di rumah kita nih, kalau nyabut rambut biasa mungkin jarang lah, yang ada tuh uban. Nah, lagi santai nyabut uban. Nah, kalau wallahu alam, saya tidak berani memastikan itu. Ini karena bahasanya di sini rambut. Apakah rambut itu melibat seluruh bulu, apakah cuma rambut kepala, wallahu alam. Saya tidak berani memberikan penjelasan lebih, ya. Memotong kuku tidak boleh juga. Memancing atau berburu tidak boleh juga. Memakan hasil buruan tidak boleh juga. Kawan berburu, awak yang makannya hasilnya misalnya, tidak boleh juga. Laki-laki memakai pakaian yang berjahit tidak boleh juga. Nah, makanya kan Ustaz Zudi Suwahir umrah Ustaz ya? Nah, tahu tuh macam mana cara makainya. Rupanya ada caranya Ustaz ya. Bang Seidak tuh bisa terberurut ya. Kan ada katanya kejadian di mana tuh? Di Ka'bah tuh waktu orang lagi tawaf tuh, tertarik telanjang katanya memang. Aduh, dalam hati saya kalau sempat di jam itu nyupan-nyupannya kita, maka kalau sudah tetelanjang tuh ibaratnya tidak bisa nyambut berbalik itu tidak bisa. Karena orang pasti akan berjalan terus. Tidak bisa pokoknya pinggir atau saruh aku di situ, tidak bisa. Pokoknya tertumbur-tumbur itulah. Nah, di situ kan memang yang banyak kejadian ada semacam mohon maaf kecelakaan, jatuh, tidak bisa diselamatkan, orang terus berjalan mau nabrak, tidak bisa kita halangi itu. Nah, jadi memang tahu teori macam mana cara memakai pakaian yang tidak berjahit tadi itu. Pokoknya ada bahasa longgar, tahu-tahu kawan istilahnya menarik atau apa, selesai kita. Ya, paksa bersisibuan bakalan jadinya. Kemudian mana tadi? Laki-laki menutupi kepalanya ada boleh juga. Makanya tidak ada orang ketawaf bertopi itu kan. Yang ada itu mesti terbuka kepala. Walaupun di sini kita berbulu-bulang misalnya, pakai pakai sorban segala macam. Kalau sudah dia tawaf, terbuka kepala. Nah, untuk perempuan menutupi sebagian wajahnya tidak boleh juga. Jadi harus memang kelihatan wajahnya untuk perempuan itu sebahagian bahasa. Apabila melakukan salah satu dari hal-hal yang disebutkan tersebut karena lupa atau karena tidak mengerti bahwa itu dilarang,
Maka apabila sifatnya menghilangkan, misalnya mencabut rambut, nah itu kan menghilangkan tuh, atau membunuh hayawan buruan, berarti menghilangkan nyawa, maka ia wajib membayar fidyah atau denda. Nah, jadi seakan-akan salah dewek kenapa tidak dengerti, istilahnya begitu. Berarti ya, Pak, insya Allah kalau ini tentu kita akan diingatkanlah sama pembimbing kita, bahwa ini nanti ingatlah, misalnya gitu macam dia boleh belajar. Itulah yang biasanya untuk orang berangkat haji itu biasa belajar pada wudhu. Penting memang, ya. Tetapi apabila bertujuan untuk kesenangan, maka tidak wajib membayar fidyah. Nah, ini wallahu alam kenapa seperti itu. Jadi kalau tujuannya ketika tadi melakukan hal itu untuk kesenangan, ini macam mana maksudnya kesenangan itu, saya tidak berani memberikan syarah itu. Maka tidak wajib membayar fidyah. Nah, kalau tadi itu tujuannya dia lupa atau dia tidak mengerti, nah itu justru wajib bayar denda. Kalau kesenangan tidak wajib membayar denda atau fidyah tadi. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab mengutip pendapat beberapa ulama atau ahli sini, bahwa adalah sunnah bagi setiap orang pada tanggal 10 Dzulhijjah menirukan sikap orang yang berihram, yaitu tidak mencabut rambut atau memotong kuku. Sementara para ahli lain, maksudnya ulama lain, berpendapat sunnah berkumpul pada hari Arafah setelah zuhur di kota manapun untuk berzikir dan beribadah menyerupai orang-orang yang sedang berada di Arafah. Dikisahkan bahwa Imam Ahmad melakukan hal seperti itu karena adanya riwayat dari Imam Al-Hasan dan ulama salaf lainnya. Oh, ini semacam anjuran, ya. Jadi kita ujar Imam An-Nawawi ini sunnah bagi setiap orang pada tanggal 10 Dzulhijjah meniru sikap orang yang ihram. Nah, berarti kalau 10 Dzulhijjah kita insya Allah nih tahun ini hari Senin kan, hari raya Idul Adha kan 10 Dzulhijjah itu. Nah, jadi kita disuruh beliau ngikuti perilaku orang yang berihram tuh. Dari sisi apa ngikutinya? Tidak mencabut rambut atau memotong kuku. Berarti di hari raya Idul Adha tuh jangan mencabut rambut atau motong rambut. Nah, dan jangan juga memotong kuku. Tapi hukumnya apa? Sunnah aja kalau mau ngikut. Ya kalau dilakukan pun motong rambut atau nyabut rambut uban dari atau anu ya bukan haram lah, istilahnya begitu. Nah, di lain permasalahan lagi, ulama lain mengatakan sunnah juga kita setelah zuhur di hari Arafah, berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau ibaratnya di sekarang ini, maksudnya di minggu ini, berarti nanti hari Minggu nanti itu 9 Dzulhijjah hari Arafah. Setelah zuhur berkumpul kita berzikir dan berdoa, nah, supaya kayak mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga kita yang ada di Mekah. Di saat itu mereka juga sedang kumpul di padang Arafah. Apa yang digawinya? Berzikir dan berdoa. Nah, ternyata hal seperti ini dikerjakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kemudian pasal tentang keagungan atau keutamaan kota Mekah. Jadi kota Mekah itu memang kota yang paling istimewa. Makanya dia punya kemuliaan di situ yang tidak sama seperti kota-kota lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamina fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Artinya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat
beribadah, rumah paling tua. Makanya Ka'bah itu disebut juga Baitul Atiq, ya. Al Baitul Atiq maknanya rumah kuno. Rumah kuno, kenapa disebut? Ya rumah paling tua, Bang, yang di awal dibangun tuh. Ialah Baitullah di Makkah atau di Makkah sekarang bahasanya, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah maksudnya, menjadi amanlah ia. Surah Ali Imran ayat 96-97. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilayya. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Artinya, demi Allah, sungguh engkau adalah bumi Allah yang terbaik. Makkah tuh bumi Allah yang terbaik, dan bumi Allah yang paling aku cintai. Pokoknya yang paling dicintai Rasulullah adalah Makkah. Sekiranya bukan karena diriku dipaksa keluar dari engkau, maksud disuruh hijrah ke Madinah, niscaya aku tidak akan keluar. Itu saking cintanya junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dan diriwayatkan, wallahu alam bissawab. Sudah hampir masuk Isya kan ya. Mudah-mudahan yang kita kaji seadanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Nah, untuk pertemuan kita malam yang akan datang itu kan malam masih suasana lebaran ya. Nah, jadi kita maklumi kita liburkan. Insyaallah malam Kamis berikutnya lagi aja, berarti setengah bulan dari sekarang baru kita akan bertemu lagi. Insyaallah bihaulillah wa quwwatih. Mudahan Allah berikan kita rahmat, taufik, hidayah serta keberkahannya lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala man nawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.